Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini A, jurusan D4 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan telaah jurnal dengan metode PIKO dengan tema perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun, tinjauan pada aspek kesadaran diri anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi apa itu PIKO. Metode PIKO merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian klinis, pengambilan keputusan berbasis atau bidang kedokteran. PIKO adalah singkatan dari V. V mengacu pada kelompok pasien atau individu yang menjadi fokus. I intervensinya yaitu merujuk pada tingkat atau perlakuan yang akan diuji atau diberikan kepada populasi. C. Comparison atau pembanding, yaitu menggambarkan perlakuan atau kondisi perbandingan yang digunakan membandingkan efektivitas atau hasil intervensi. Outcome, hasil merupakan yang diharapkan atau yang diingin oleh seorang peneliti atau perbaikan klinis, peningkatan kualitas hidup atau pengurangan gejala. Berdasar jurnal yang saya gunakan, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi perkembangan sosial pada anak. Perkembangan sosial emosional pada anak penting dimiliki untuk dapat beradaptasi terhadap sesama baik kemampuan. Sosial yang baik juga membantu anak mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan dialami dalam perjalanan kehidupan kelak. Memiliki kemampuan sosial emosional yang baik memerlukan stimulasi yang sesuai dengan karakteristik anak dan sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Seseorang yang memiliki kesadaran diri akan mampu menyikapi berbagai masalah dan keadaan yang dihadapi dengan baik, karena orang tua tersebut mengetahui apa kekuatan dan kelemahan berdasarkan teori menurut Golema dalam Nafisa 2010. Berdasarkan jurnal yang kita gunakan, perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun, tinjauan pada aspek kesadaran diri anak. Di sini menganalisa menggunakan metode PIKO. V-nya itu mengelompokkan pada jurnal di atas menjadi populasinya, yaitu anak usia 4-5 tahun. I-nya itu kemudian yang menjadi intervensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dalam bentuk Google Prompt. C. Comparison atau perbandingan dalam jurnal adalah pembelajaran dari pencapaian perkembangan anak secara umum apakah mengalami penurunan atau tidak setelah diberikan intervensi menggunakan kuesioner dan penilaian sikap. O. Hasil intervensi yang telah dilakukan dari jurnal ini. 1. Ada sikap anak selama sekolah daring mengalami cepat bosan. 2. Sikap anak bertemu sama orang lain itu akan mengalami ada yang akan merasa ketakutan, sembunyi, dan rasa malu. Berdasarkan analisa metode PIKO, perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun, tinjauan pada aspek kesadaran diri anak. 1. Dari beberapa penelitian, perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan sekolah daring, banyak perilaku sosial emosional anak pada anak yaitu kurangnya bersosialisasi dengan teman, disebabkannya adanya belajar di rumah. Emosi anak yang terkadang merasa bosan, dan anak juga tercatat sebagai memiliki sifatnya yang pemalu, pendiam dari beberapa dalam antara Prima 2020. Sekolah daring tidak dapat mengembangkan sosial. Di dalam pembelajaran daring, mungkin anak tidak dapat melihat sikap menolong yang ditunjukkan seorang guru ataupun teman-teman anak. Kebanyakan orang tua mengatakan bahwa sosialisasi bisa terjadi bila memiliki adik atau kakak di rumah. Dari sisi emosional, kegiatan bermain dapat melatih anak dalam memahami perasaan teman lain. Dari analisa dari jurnal ini, pembelajaran anak lebih baik menggunakan tatap muka. Sosial emosional dapat distimulasi melalui pembelajaran di sekolah. Berdasarkan kasus saya temukan di lahan praktik, belum ada saya temukan tentang
tingkat emosional anak pada usia 4-5 tahun. Masukan dan saran setelah menelaah jurnal dengan metode Piku, perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun, tinjauan pada aspek kesadaran diri anak. Di sini saya akan memberikan masukan atau saran. Dalam pembelajaran daring, harapan untuk melibatkan orang tuanya maupun kakak di saat pembelajaran atau materi dari gurunya biar ada interaksi sosial kayak teman sebaya. Peran orang tua dalam pembelajaran anak sangat penting untuk perkembangan emosional anak. Guru harus memiliki persiapan yang jelas mengenai materi yang akan dijadikan bahan pembelajaran kepada orang tua, sehingga orang tua bisa juga menerapkan dan tidak dibingungkan dengan kegiatan bermain anak. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian dari video ini.